Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat seluruh orang tua, siswa dan siswi Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya dan Jakarta. Ayah Bunda Alaska, gimana kabar ayah bunda dan anak-anak saat pandemi? Kayaknya di saat pandemi seperti ini banyak sekali cerita-cerita dari para orang tua, dari guru, bahkan juga dari anak-anak kita. Semuanya mengalami berbagai hal, ada yang menyenangkan dan juga ada hal-hal yang bikin kadang-kadang bikin kita gemes, kadang-kadang bikin kita sedih. Pokoknya campur-campur deh. Kalau ayah bunda Alaska gimana? Sebagai orang tua, yang harus kita lakukan adalah being a lovely parents. Jadilah orang tua yang dicintai anak-anaknya. Waduh Bu, ini sekarang kita malah banyak gesekannya, jadi dicintai gimana? Tetap menjadi orang tua yang dicintai anak-anaknya bukan berarti kita nggak pernah ada gesekan sama anak-anak kita. Tapi justru bagaimana kita sebagai orang tua menjadi pemimpin untuk anak-anak kita. Tugas kita satu, membimbing anak-anak kita selama menjalani masa pandemi ini. Kedua, membimbing mereka dengan memberikan contoh nyata dari diri kita kepada anak-anak. Yang ketiga, membantu anak-anak kita, mengajarkan mereka bagaimana strategi menghadapi permasalahan saat pandemi ini. Dan jangan lupa, selalu berikan apresiasi, penghargaan kepada mereka ketika mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ayah bunda Alaska, memang tidak bisa dipungkiri, orang tua mempunyai kesibukan-kesibukan. Harus ada yang bekerja, entah ayah, entah bunda, atau keduanya. Tapi kesibukan orang tua bukan alasan untuk melepas tanggung jawab kita dalam membimbing anak-anak. Apa sih yang bisa dilakukan? Satu, ayah dan bunda harus menjadi teamwork, menjadi teman untuk berbagi. Misalnya ketika pagi ayah yang bekerja, maka bunda yang membimbing anak-anaknya lebih banyak. Tapi ketika sore ayah sudah pulang, gantian nih, di situ ayah membimbing anak-anak. Dua, ayah dan bunda bisa belajar mendelegasikan kegiatan atau tugas-tugas ayah dan bunda di rumah pada anak-anak kita. Hal ini bagus untuk mengajarkan anak-anak mengenali daily life skill atau kegiatan hidup sehari-hari. Misalnya, setelah anak-anak selesai melakukan tugasnya belajar daring dan anak-anak punya waktu luang, nggak ada salahnya kita ajarkan anak-anak untuk membantu tugas-tugas rumah tangga. Misalnya mereka memasak, atau mereka membantu membersihkan rumah, mencuci piring, membantu merawat hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kita mendelegasikan tugas anak-anak untuk mengerjakan kegiatan atau tugas rumah tangga sehari-hari, kita tetap bisa melakukan monitoring dengan mereka. Jadi walau ayah bunda sibuk di kantor, pasti ada kan misalnya jam istirahat makan siang, atau mungkin ketika akan pulang ke rumah. Di situ ayah bunda bisa memanfaatkan teknologi. Kita bisa WhatsApp call dengan mereka, kita bisa sekedar telepon menyapa, menanyakan apa yang mereka lakukan, dan berbincang tentang banyak hal dengan mereka. Hal ini bisa membantu orang tua untuk tetap memperhatikan anak-anaknya di masa pandemi.
anak-anak berada di rumah selama masa pandemi ini, tidak bisa dipungkiri, kejenuhan bisa saja muncul. Namun, Ayah Bunda Alaska, kita bisa mensiasatinya. Caranya, 1, kenali karakteristik kepribadian anak-anak kita. Kita kenali, oh anakku yang satu ini memang suka dengan kegiatan sendiri, mungkin dia senang menggambar, dia senang melakukan aktivitas sendiri, ataukah anak-anak kita anak-anak yang mereka memang senang untuk bekerja atau bermain bersama teman-temannya. Setelah kita tahu karakteristik anak kita seperti apa, tugas yang kedua adalah yuk kita cari tahu hal-hal apa saja yang disukai oleh anak-anak kita. Dari kita mengetahui hal-hal yang disukai anak-anak kita, dari situ kita bisa memberikan alternatif-alternatif kegiatan dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak kita. Jadi ketika kita ngasih tugas ke mereka atau kita ngasih alternatif kegiatan di waktu luang mereka, itu adalah hal-hal yang mereka sukai. Sehingga ketika anak-anak dikasih tugas itu adalah hal-hal yang mereka sukai, mereka akan melakukannya dengan happy. Bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang mereka sukai saja, tapi juga bisa kita ajarkan membantu kita dalam mengerjakan urusan-urusan rumah tangga. Misalnya, oke, hari ini yang cuci piring pagi kakak ya, nanti abis makan siang gantian adik, kalau malam baru ayah atau bunda. Hal itu bisa dilakukan. Nah, supaya mereka nggak jenuh, otomatis kita harus bisa mengajarkan anak-anak strategi gimana sih yang bikin mereka itu selama berada di rumah punya aktivitas menyenangkan dan bikin mereka happy. Salah satunya, ayah dan bunda, kita harus membuat schedule. Kita harus mengajarkan anak-anak bahwa dalam satu hari ini kita bisa melakukan planning. Pagi aku mau ngapain ya? Oh, aku pagi belajar daring. Setelah selesai belajar daring, nanti habis sholat duhur aku mau baca mah. Oh enggak mah, habis sholat duhur aku mau main bola dan sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan itu sebaiknya kita ajarkan kepada anak-anak untuk menuliskannya dalam daily planning. Bisa dalam planning harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya seperti ini. Nah, ayah dan bunda bisa membuat time planner yang lucu-lucu, di mana di situ akan tertulis ada jadwalnya atau waktu-waktu mereka. Misalnya jam 7 sampai jam 9 ngapain, jam 9 sampai jam 12 ngapain, dan seterusnya. Ini bisa dibuat harian atau mingguan. Nah, tapi membuat jadwal atau planning ayah dan bunda hendaknya melibatkan anak-anak kita. Karena kalau kita membuat planning dan planning itu yang buat orang tuanya, sedangkan anak-anak tidak dilibatkan, biasanya akan membuat anak enggan untuk melakukannya. Jadi, strategi mengatasi kejenuhan bisa sekaligus mengajarkan anak-anak kita bagaimana untuk memanage atau mengelola waktu mereka sehari-hari. Dicoba ya. Ayah Bunda Alaska mengajarkan anak-anak tentang daily planning atau weekly planning itu bisa dilakukan mulai dari anak-anak kita TK, SD, SMP, atau SMA. Tentu saja kita harus melihat bagaimana kebutuhan mereka dan teknik-tekniknya juga berbeda. Contoh, untuk anak-anak yang sudah SMP atau SMA, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyusun jadwal-jadwal mereka. Di situ kita bisa diskusi. Setelah mereka menyusun jadwal, mungkin kita bisa ngobrol dengan mereka. Nah, selain itu, bagaimana sih? Udah nih Bu, udah ada jadwalnya, udah ada kegiatannya, tapi mereka suka kangen sama temen-temennya. Mereka kayaknya di rumah bosen. Ya nggak apa-apa. Itu adalah perasaan yang wajar ya. Karena apa? Karena selama ini mereka di sekolah, di mana di sekolah itu setiap hari mereka ketemu teman-temannya, ketemu ustadz-ustazahnya, banyak kegiatan dan cerita lucu di situ. Nah, ketika mereka dalam keadaan yang kangen banget, disitulah tugas kita sebagai orang tua, kita hadir untuk menyemangati mereka. Kangennya kayak gimana sih dek? Kangennya kayak gimana sih kak? Aduh kangen banget deh ayah. Rasanya pengen deh, aku pengen basket bareng. Boleh nggak sih basket bareng? Nah,
Kalau mereka ngobrol begitu, kembali lagi mungkin di situ orang tua bisa berdiskusi, mencari jalan tengah yang aman, tetapi anak tetap bisa berkegiatan. Karena mungkin bisa aja berkegiatan dengan keluarga atau mungkin dengan tetangga, tetapi tetap dengan protokoler kesehatan yang diutamakan. Untuk ayah bunda Alaska yang mempunyai anak-anak remaja yang mereka duduk di SMP atau SMA, membuat daily planning tidak harus selalu dituliskan di kertas, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Misalnya, biasanya di HP itu ada daily planning atau ada kalender di situ. Nah, di sini anak-anak bisa diajarkan untuk menulis jadwal-jadwal harian mereka atau kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Untuk mengajarkan anak-anak baik dari yang kecil sampai yang besar untuk menuliskan planning mereka harian, mingguan, atau bulanan, memang bukan hal mudah. Itu berproses. Jadi ayah dan bunda tetap semangat ya. Walaupun kadang-kadang anak-anak kita mungkin nggak mengerjakannya dengan benar, atau mungkin anak-anak kelupaan, nggak apa-apa. Ini adalah proses mengajarkan anak-anak untuk bisa memanage dirinya dengan baik. Ayah bunda Alaska, memang saat ini bukan saat yang nyaman buat kita semua. Di tengah pandemi yang masih berjalan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita sebagai orang tua, ustadz, ustazah di sekolah, dan anak-anak kita. Mari kita bersama-sama berproses. Kita hadapi pandemi ini dengan seoptimal mungkin. Kita lakukan yang terbaik walaupun di situasi seperti ini, tapi kita tetap bisa mendidik anak-anak kita dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.